Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang akuntansi lembaga zakat, ya. Baik, teman-teman, mungkin ini adalah bagian kedua ya dari pembahasan kita tentang akuntansi lembaga zakat. Insya Allah hari ini kita akan mencoba lebih jauh untuk memperdalam gitu ya bagaimana manfaat pernyataan standar akuntansi ini terhadap lembaga zakat. Kemudian juga kita akan membahas sejarahnya terlebih dahulu. Di awal kita akan membahas sejarahnya. Kemudian kita akan deep down lagi ke akun-akun yang terdapat di akuntansi lembaga zakat ya. Seperti misalnya di neracanya, di laporan perubahan saldo dananya seperti apa, sehingga nanti kita bisa memahami gitu ya bahwa apa yang dilakukan lembaga zakat dalam mengelola dananya, seberapa jauh mereka efektif gitu ya dalam pengelolaan dananya, karena ini sangat penting ya. Dana zakat adalah dana masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus transparan, yang harus accountable gitu ya, sehingga besar kemanfaatannya kepada masyarakat itu bisa diukur dari lembaran keuangannya. Nah, selanjutnya kita ingin tentunya memacu dari definisi ataupun dari tujuan ya. Untuk apa satu lembaga zakat ini mereka memiliki satu aturan gitu ya, standar akuntansi yang baku. Yang pertama tujuannya yaitu tentunya untuk mengatur pengakuan, kemudian pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak serta sedekah, gitu ya. Jadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam tentunya adalah social finance, di mana ini tidak boleh dianggap enteng, ya. Karena apa? Karena seperti juga perbankan syariah ataupun entitas-entitas syariah yang lain, ya, lembaga zakat juga memiliki tanggung jawab yang tak kalah besar gitu dari lembaga entitas lain, ya. Nah, jadi sebelum kita ke pernyataan standar akuntansi selanjutnya ya, kita lihat dulu. Saya izin share screen untuk yang berikut ini ya, tentang sejarahnya terlebih dahulu. Oke, ya. Nah, jadi ya bisa dilihat ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa ada 3 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia, ya. SAK di Indonesia itu terdiri dari yang pertama adalah SAK umum, ya, SAK umum, kemudian SAK syariah dan SAK etap atau entitas tanpa akuntansi publik ya, tanpa pertanggungjawaban ke publik. Nah, untuk SAK umum tentunya mengatur lembaga-lembaga di luar dari lembaga yang syariah. Ya, lembaga umum, lembaga konvensional ini diatur oleh standar akuntansi keuangan yang umum. Nah, untuk yang syariah tentu ada SAK syariah ya, standar akuntansi keuangan yang sifatnya adalah syariah. Dan kemudian SAK etap untuk entitas-entitas yang dia tidak punya tanggung jawab kepada
apa namanya, publik ya, entitas tanpa akuntansi publik. Nah, jadi mengapa di kita itu perlu gitu ya menetapkan standar akuntansi keuangan? Karena apa namanya, pelaporan keuangan itu diperlukan untuk yang pertama tuh dia harus konsisten ya, sehingga dia punya standar, kemudian dia harus comparable atau bisa diperbandingkan antar satu laporan dengan laporan lain. Sehingga pada akhirnya yang terakhir itu adalah dia apa namanya, bisa sebagai dasar pijakan untuk mengambil keputusan gitu ya, decision making dari berbagai shareholder dan stakeholder. Nah, itu adalah yang melatar belakangi kenapa perlu disusun standar akuntansi keuangan ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas khusus hari ini adalah ini apa PSAK nomor 109 ini ya, karena kita berkepentingan tentang akuntabilitas dari lembaga zakat, infak, sedekah ya, seperti yang sudah kita bahas di sebelum UAS. Kita sudah mengenal tuh zakat-zakat apa saja gitu ya. Dan alangkah potensial zakat di Indonesia itu masih sangat besar sehingga perlu di apa namanya, gali kembali. Kemudian lembaga-lembaganya pun tumbuh subur ya. Lembaga amil zakat di Indonesia sangat banyak gitu ya. Nah, tentunya ini perlu suatu pernyataan standar akuntansi yang baku, yang berlaku untuk semua apa namanya, entitas yang dia mengumpulkan zakat, yang core bisnisnya adalah mengumpulkan zakat ya, atau apa namanya, core usaha, bukan usaha ya, tapi jadi core kegiatannya ya, kegiatan utamanya dia adalah mengumpulkan zakat ya. Selanjutnya, nah, jadi sebelum menjadi standar dan pedoman akuntansi zakat yang sekarang ya, tentunya itu melalui berbagai proses di mana adanya apa namanya, pengaruh-pengaruh dari yang pertama adalah tentunya apa namanya, regulasi ya, regulasi dari pemerintah ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Undang-Undang tentang Zakat ya. Nah, kemudian hal-hal yang mendasarinya selain Undang-Undang Zakat juga adalah fatwa ya, kumpulan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga pedoman-pedoman akuntansi amil zakat yang sebelumnya sudah disusun ya. Nah, ini kemudian disusun semuanya menjadi standar dan pedoman akuntansi zakat atau PSAK 109 ini ya. Lanjut. Nah, ini tadi 3 hal yang mempengaruhi PSAK syariah. Yang pertama adalah fatwa tentunya ya. Jadi yang sifatnya syariah ataupun apa namanya, dari sumber-sumber hukum yang utama yakni Al-Qur'an, kemudian hadis dan ijtima ulama. Ini terkumpul dalam fatwa DSN MUI. Kemudian regulasi pemerintah dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 serta jenis dan entitas produk syariah apa namanya, itu sendiri ya. Nah, selanjutnya yang seperti kita ketahui tadi ya, jadi siapa yang apa namanya, wajib untuk menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109, itu yang pertama adalah tentunya adalah LAS dan Basnas ya. Jadi LAS, semua LAS di Indonesia, misalnya contoh Dompet Duafa Republika, kemudian Yayasan Amanah Takaful ya, atau apa, Baitul Mal Muamalat, itu BMM, itu adalah contoh-contoh LAS atau lembaga amil zakat ya. Nah, ini tentunya bekerja sama dengan Basnas ya. Apa namanya, Basnas juga merupakan satu apa namanya,
yang utama gitu ya, lembaga amil zakat yang nasional, yang milik pemerintah. Sementara LAS itu tentunya berbagai ini ya, lembaga amil zakat dari swasta juga gitu ya. Yang wajib menggunakan PSAK Syariah nomor 109 adalah yang ini, yang dia apa namanya, core bisnisnya tadi adalah dia menghimpun zakat, ya, melakukan penghimpunan zakat dan penyaluran zakat, ya. Jadi penghimpunan zakat dilakukan dari muzaki, kemudian disalurkan zakatnya ke mustahik atau yang berhak menerima zakat, ya. Saya stop share dulu. Kita lihat untuk yang di PSAK-nya tentu ada istilah-istilah ya yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama ya untuk pernyataan yang pertama pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak sedekah. Ya, keterangannya adalah amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah ini disebut selanjutnya disebut amil, ya. Merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Tentunya itu ya lembaganya. Kemudian untuk ya, jadi pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, tapi bukan kegiatan utamanya, ya. Misal perbankan syariah, dia juga ada kegiatan untuk menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Tapi karena itu bukan tujuan utamanya, maka entitas tersebut mengacunya ke PSAK 101, ya. Jadi penyajian laporan keuangan syariah, bukan untuk yang PSAK 109. Oke, kita lanjut. Nah, adapun definisi yang digunakan ya dalam apa namanya PSAK 109 ini yang pertama tadi amil ini adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya itu diatur berdasarkan peraturan perundangan teman-teman ya yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Nah, kemudian dana amil ya. Dana amil itu apa yang dimaksud dengan dana amil? Ya. Dana amil adalah bagian amil dari dana zakat, infak atau sedekah, serta dana lain yang oleh pemberi peruntukannya bagi amil. Nah, dana amil ini digunakan untuk pengelolaan amil. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengelola dana ini perlu tentunya sumber daya manusia ya, dan ini segala sesuatunya ini dananya ini diambil dari dana amil. Ya. Nah, kemudian dana infak sedekah. Ini adalah bagian non amil dari penerimaan infak sedekah. Ya. Kemudian ini saya kira cukup jelas ya pernyataannya. Kemudian dana zakat. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat. Ya, jadi tentunya dana zakat ini adalah dana-dana yang dari dana zakat tapi sudah dipisahkan dari dana amil. Ya. Nah, kemudian untuk infak sedekah sendiri adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan mustahik, tentunya teman-teman masih ingat ya. Jadi ada 8 asnaf atau 8 bagian gitu ya atau 8 orang yang berhak menerima zakat. Ya. Yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, kemudian adalah rikob ya atau budak yang dia masih apa namanya ternyatakan sebagai rikob, kemudian orang yang terlilit hutang, gorim, mu'alaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil dan amil. Ya. Jadi 8 golongan inilah yang termasuk ke dalam mustahik atau entitas yang berhak menerima zakat. Ya. Sementara muzaki adalah individu muslim ataupun perusahaan yang secara syariah wajib
membayar atau menunaikan zakat, ya. Nah, ini kita ulang lagi ya untuk istilah nisab ya. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini sudah kita sering ulang ya di pertemuan sebelum UTS. Nah, kemudian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah ya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Nah, untuk zakat sendiri ini sudah kita bahas dari mulai A sampai Z-nya itu di sebelum UTS ya teman-teman ya. Jadi insya Allah tidak ada lagi pertanyaan misalnya untuk zakat binatang ternak atau zakat perdagangan atau zakat harta temuan gitu ya. Berapa teman-teman insya Allah sudah hafal di luar kepala ya insya Allah. Nah ini karakteristiknya ya. Jadi apa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah ya. Jadi ini dijelaskan di sini bahwa zakat sendiri dia punya apa namanya ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur mengenai persyaratan nisabnya, haulnya gitu ya dan kadarnya serta peruntukannya ya. Jadi ya teman-teman mungkin boleh diingat lagi. Jadi untuk zakat itu dia termasuk yang rigid gitu ya. Artinya itu dia udah ada aturan-aturan bakunya ya. Yang pertama dia diatur berapa nisabnya, kemudian haulnya ya. Baik untuk yang periodik maupun yang tidak periodik. Teman-teman masih ingat yang periodik itu harta tunai. Kemudian untuk yang tidak periodik itu seperti zakat pertanian ya. Karena dia dikeluarkan pada saat panen. Nah, kemudian tarif zakatnya juga teman-teman ingat-ingat lagi. Tarif zakat kadar serta nanti itu peruntukannya tadi ya. Peruntukannya itu tadi untuk papan asnaf tentunya dengan pengertian-pengertian yang apa namanya termasuk di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian untuk infak sedekah sendiri dia merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya ya oleh pemberi infak atau sedekah ya. Nah, ini ya, baik zakat dan infak sedekah yang diterima oleh amil itu harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya. Dan tata kelolanya juga harus baik gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita bahas selanjutnya tentang pengakuan dan pengukuran zakat ya. Ini zakat pengakuan awalnya diterima pada saat kas atau aset lainnya yang diterima ya. Oke, jadi ini keterangannya begini teman-teman. Jadi tidak ada kewajiban bahwa yang menyerahkan zakat itu harus dalam bentuk kas gitu ya, atau transfer ya atau rekening gitu ya. Tapi juga bisa dalam bentuk aset non kas gitu ya. Sehingga pada saat pengakuannya itu harus dinilai dengan harga wajar. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini ya. Aturannya dulu nih ya. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Ya. Jadi itu pengakuan dalam hal akunnya itu masuk ke apa namanya penerimaan dana zakat. Nah, A, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Gitu, ya. Jelas kalau dalam bentuk kas ya. Nah, namun jika dalam bentuk aset non kas ya, maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut ya. Nah, penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Oke, sampai sini kita contoh soal dulu ya. Misalnya ini, saya stop dulu yang ini.
Nah, saya langsung ke ujung ya, ke contoh soal ya. Contohnya seperti ini. Datang nasabah, satu nasabah gitu ya. Kasusnya nih ya teman-teman dari pernyataan tadi kita harus paham gitu ya. Yang pertama misalnya datang nasabah Muzaki gitu ya membawa eh, zakat. Yang pertama dia dalam bentuk kas ya, dalam bentuk kas sebesar 5 juta. Nah, kemudian tapi juga dia membawa 5 gram emas ya. For the simple ini ya, ini harus kita sederhanakan saja gitu ya. Jadi 1 gram emas misalnya ini 1 juta gitu ya. Contohnya misalnya ya. Nah, jadi apa yang terjadi dalam laporan keuangan atau dalam transaksi ya, dalam jurnal transaksi. Jadi ini adalah contoh jurnal transaksinya teman-teman. Yang terjadi adalah seperti ini ya. Jadi kita membukukan kas sebesar 5 juta ya. Karena kan dalam bentuk kas ya yang pertamanya ya. Nah, kemudian aset non kasnya jangan lupa kita catat juga ya. Nah, kemudian boleh kita tulis juga keterangannya di sini ya. Misal aset non kas zakat berupa emas 5 gram ya. Ini sebesar 5 juta ya. Nah, berarti kas dalam zakat zakat dalam bentuk kas 5 juta, kemudian aset non kasnya 5 juta. Nah, kemudian di sisi kreditnya kita membukukannya ini. Penerimaan dana zakat ya. Penerimaan dana zakatnya berapa? Penerimaan dana zakatnya adalah gabungan tentunya antara kas zakat dengan aset yang non kasnya tadi ya. Ini sebesar 10 juta gitu ya. Nah, ini di mana? Ini adanya tadi di sisi kiri ya, di sisi aktiva. Kemudian penerimaan dana zakat di sisi pasiva ya, di kredit. Jadi untuk yang nanti saya share dulu ya bentuk neracanya biar terbayang. Oke. Nah, teman-teman lihat dulu ini. Tadi kita sampai di poin ke ini ya. Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar ya dari sini ya. Jadi 11 ya. Poin ke-11 kita simpan dulu. Kita lihat dulu tadi apa saja yang terpengaruh pada saat kita mendebet aset ya, aset lancarnya tadi kas, kemudian yang aset non kasnya berupa emas gitu ya di sini. Berarti kita debet nih di sisi aset ya. Berarti di sini ada kelebihan 10 juta ya. Berarti kita di kreditnya di mana? Di sisi kanan ya tentunya ya, di sisi kanan. Ini di dana zakat. Di dana zakat di bagian penerimaan dana zakat ya. Jadi di sini tuh dana zakat ini dia akun penambahnya adalah penerimaan dana zakat. Pengurangnya adalah penyaluran dana zakat ya. Maka dia di sini auzubillah. Nah, ini ya. Jadi dana zakat itu terdiri dari penambahnya adalah penerimaan dana zakat ya. Kemudian pengurangnya adalah penyaluran dana zakat. Jadi kalau si dana tersebut disalurkan, maka dia di kredit gitu ya. Di debit ya. Debit penyaluran dana zakat. Sementara kalau tadi penerimaan dana zakatnya di kredit ya, karena dia bertambah. Untuk dana zakat ini di sisi modal kan ya, di sisi kanan, maka dia bertambah itunya di kredit. Kalau misalnya di debit dia berkurang. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, semoga kebayang ya.
Nah ini dana zakat ya, penerimaan menambah, penempatan atau penyaluran dia berkurang ini ya. Ini nih penerimaan dan penyaluran ya. Nah untuk yang penerimaan tadi dari muzaki, kemudian apa namanya, bisa disebutkan tadi muzaki entitas, muzaki individual gitu ya. Kemudian untuk penyalurannya juga harus disebutkan karena kan ini dana zakat ya. Jadi harus disebutkan untuk fakir miskin, apakah rikob, gharim, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil dan lain-lainnya, dan apa namanya, mmm, untuk dana amil tadi ya. Nah ini saya kira sudah jelas cukup ya kalau di bagian apa namanya, penerimaan ya, contoh untuk penerimaan. Oke, kita tadi sampai sini ya. Nah, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diterima, kemudian disebutkan oleh si apa namanya? Bentar teman-teman, saya tes dulu ya. Saya stop share. Kemudian saya stop dulu recordingnya ya, di pause dulu ya. Baik, kita lanjut ya recordingnya. Kita akan lanjut ke membahas tentang pernyataan standar akuntansi ya keuangan untuk lembaga zakat ya. Oke. Nah, baik teman-teman disimak lagi ya. Karena ini memang harus kita pelajari satu persatu untuk memahami ya seperti apa lembaga amil zakat itu dalam mengakui kemudian apa namanya mencatatkan transaksinya ya. Nah, tadi dinyatakan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil ya. Jadi setiap ada dana zakat itu tentunya pengakuannya adalah yang pertama dia diakui dulu dana amilnya gitu ya. Karena ada bagian dari apa namanya harta zakat tersebut untuk bagian amil ya. Nah, kalau misalnya kecuali disebutkan langsung oleh si penyumbang dananya gitu ya, oleh si muzakinya bahwa misalnya 1 juta ini untuk amil, maka bagian untuk amil adalah 1/8 ya. Dari mana 1/8? Nah, teman-teman nanti akan diterangkan di sini ya. Nah, tapi di sini saya lupa bagian mananya ya. Hanya saja logika dari 1/8 itu adalah tentunya teman-teman tadi sudah menyimak ya bahwa eh, untuk mustahik itu ada 8 asnaf ya. Sehingga mm, minimal ya dana untuk amil itu adalah 1/8-nya gitu ya. Maka konsensusnya adalah dinyatakan bahwa jika tidak dinyatakan oleh si eh, muzaki, maka untuk dana amil itu adalah maksimal 1/8 ya. Kecuali dinyatakan secara khusus oleh muzaki berapa jumlah untuk dana amil gitu ya, maka itu berhak apa amil tersebut untuk mengambil dana apa namanya zakat tersebut. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Eh, kita sudah membahas dari mana 1/8 tadi ya, bagian dari apa namanya dana amil yang apa dana zakat yang merupakan dana amil itu maksimal 1/8 atau dinyatakan khusus oleh si apa namanya muzaki ya. Oke, selanjutnya sorry.
Nah, oke. Penentuan nomor 13 ya, pernyataan nomor 13, penentuan jumlah atau persentasi bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariat dan kebijakan amil ya. Jadi teman-teman, ini memang sangat tergantung dari kebijakan amil. Tentunya prinsip syariah itu utamanya adalah keadilan ya. Jadi itu yang menjadi dasar dari amil menentukan berapa untuk misalnya mualaf, berapa untuk fisabilillah dan lain-lain. Apa namanya, tentunya disesuaikan juga dengan apa namanya, mustahiknya ya, kondisi mustahik yang paling apa namanya, menonjol di daerah tersebut gitu ya. Nah, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Oke ya. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujroh atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya, itu aturannya ya. Jadi apa namanya, ujroh fee itu boleh ya, asalkan memang disebutkan oleh si muzakinya ya. Pengakuan setelah pengakuan awal. Oke, lanjut ya. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas ya, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, bisa jadi dua hal ya. Jadi si apa namanya, si aset non kas tadi itu berkurang, bisa jadi karena kelalaian amil atau apa namanya, atau bukan karena kelalaian amil ya. Nah, untuk penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Amil tersebut menerima beras gitu ya dari muzaki ya. Nah, amil tersebut sudah melakukan penyimpanan dengan baik ya. Kemudian apa namanya, sudah dilakukan penjagaan gitu ya. Nah, tapi pada suatu saat misalnya ternyata begitu ditimbang lagi, ada tuh yang karena bukan kelalaian amil, misalnya karena kondisi gudangnya gitu ya, sehingga ada yang berjamur misalnya ya sebesar 5 kilo ya. Maka 5 kilo itu nanti menjadi pengurang dana zakat ya kalau dia bukan kelalaian amil ya. Jadi apa namanya, kerusakan tersebut jadi namanya penurunan aset apa namanya, penurunan kondisi aset gitu ya, penurunan kondisi aset zakat ya. Nah, kerugian dan pengurang dana amil itu jika disebabkan oleh kelalaian amil gitu ya. Jadi pencatatannya itu kalau misalnya gara-gara amilnya lalai misalnya ya, sehingga si gudangnya bocor, lalu adalah misalnya 1 karung beras yang jadi tidak layak gitu ya. Nah, untuk mengganti si beras tersebut maka harus diambil dari dana amil gitu ya. Nah, jadi itu akan jadi biaya untuk apa namanya, biaya apa, kerusakan dari si harta non kas ya, non kas. Nah, jadi gini kasusnya jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan yang pertama tadi ya. Kalau terjadi kerusakan. Nah, maka kalau yang apa namanya,
bukan kelalaian amil. Kelihatan sebentar teman-teman. Ini sekarang jadi nggak kelihatan ya. Nah, oke. Nah, untuk yang ini ya, terjadi kerusakan ini kasus kedua ya. Tadi kan menerima, terus misalnya bila terjadi, contoh kasusnya terjadi kerusakan. Nah, ini bukan karena kelalaian amil, maka bagaimana transaksinya ya? Ini adalah seperti ini teman-teman. Kerugian penurunan nilai aset zakat ya. Jadi di kita ada apa namanya? Dia mengurangi dana zakat dengan cara di sini kerugian penurunan nilai aset ya. Zakat itu contohlah sebesar misalnya XXX gitu ya, sebesar 200.000 misalnya ya, kalau satu karung beras ya. Kerugian penurunan nilai aset jurnalnya terhadap cadangan penurunan nilai aset zakat. Jadi biasanya kita ada apa namanya akun cadangan penurunan nilai aset ya. Cadangan penurunan nilai aset. Nah ini debitnya ya, kreditnya ya. Jadi juga sama sebesar XXX. Nah ini kalau misalnya karena bukan kelalaian amil tadi ini ya, kurang besar ya. Nah, kalau karena kelalaian amil diambilnya bukan dari kerugian penurunan nilai aset zakat ya, tapi dari ini, dari dana amil ya. Jadi dana amil kerugian atau ini pengeluaran ya, kerugian penurunan nilai aset zakat nah ini ambil dari dana amil karena ini dianggap kelalaian amil gitu ya. Kemudian sama ininya ya, kreditnya adalah cadangan penurunan nilai aset. Jadi berkurang di kredit ya, nilai aset. Nah, seperti itu ya. Kalau ini merupakan kelalaian amil ya, kelalaian amil. Tuh ya, jadi itu yang pernyataan standar akuntansi berikutnya ya. Oke, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Ya. Jadi sudah ada dua kasus ya. Pada saat pertama ini adalah kasus penerimaan dana zakat, kemudian ternyata terjadi kerusakan ya. Jadi bisa dua, bisa karena kelalaian amil atau bukan karena kelalaian amil. Dan ini berbeda ya kita tulisnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau apa namanya
penyaluran ya, pada saat penyaluran ya. Nah, pada saat penyaluran zakat ya, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi ya. Mana ini? Ini sorry, ini ya. Zakat yang disalurkan pada mustahik diakui sebagai pengguna eh, masih recording kah? Oh masih ya. Oke lanjut. Nah, jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas ya atau jumlah yang tercatat jika dalam bentuk aset non kas ya. Jadi ada dua teman-teman ya. Kalau misalnya si penyalurannya itu dalam bentuk kas, maka diakui sebagai pengurang dana zakat ya. Nah, jika dalam bentuk non kas, nah maka jika dalam bentuk aset non kas, maka dia diakui sebagai jumlah yang tercatat gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal lagi ya. Itu tadi. Oke, sebentar. Ini sebentar. Nah, jadi contohnya ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini kita yang ini kita kecilkan dulu karena kita sudah melihat yang ini. Oke, kita akan besarkan yang ini contohnya ya. Contoh kasus yang berikutnya. Nah ya, untuk penyaluran ya. Misalnya untuk mu'alaf yang bernama Nurul misalnya gitu ya. Maka kita sebutkan penyaluran dana zakat mu'alaf Nurul 5 juta. Kemudian yang dikredit apa? Kalau misalnya dalam bentuk kas, maka mengurang langsung ke kas zakat sebesar 5 juta. Ya. Nah, kemudian untuk kasus non aset ya, non kas ya, aset non kas. Yang pertama jika sepenuhnya dikelola oleh si penerima, ya, maka pencatatannya seperti ini teman-teman. Misalnya contoh kasus ini adalah mobil ambulan, ya. Jadi Las Albunian ini menyalurkan 1 unit mobil ambulan kepada program apa namanya di Semeru sekarang misalnya, ya. Nah kalau misalnya langsung si ambulannya diserahkan, ya, maka jurnal transaksinya adalah ini penyaluran dana zakat itu sebesar 100 juta, ya, dalam hal dia apa namanya mobil tadi ya diakui sebagai penyaluran dana zakat 100 juta. Di kreditnya dari mana? Di kreditnya dari aset kelolaan dana zakat tadi ya. Mobilnya kan tentunya sudah diakui dulu sebagai milik apa namanya? Sebagai milik Las Albunian misalnya ya. Nah, kemudian akan diserahkan, maka dikredit gitu ya. Dikredit sebesar 100 juta. Ini tadi ya. Jadi penyaluran dana zakat 100 juta
kreditnya aset kelolaan dana zakat atau mobil ambulan sebesar 100 juta. Nah, ini contoh kasusnya akan beda jika dia dikelola oleh sendiri, ya. Nah, jika misalnya si penyaluran dana zakat ini sama bentuknya adalah ambulan, gitu ya. Ambulan seharga 100 juta, ya. Nah, jika si aset kelolaan itu masih dimiliki ya oleh si LAS ini gitu ya, tentunya kita tidak bisa mencatatkan itu sebagai penyaluran seluruhnya, ya. Namun tetap diakui sebagai penyaluran dana zakat karena apa? Karena mobil tersebut kan dipakai misalnya ya dalam setahun ini. Nah, beban untuk apa namanya penyusutan si mobil ini itu dijadikan dasar sebagai penyaluran dana zakatnya, gitu ya. Karena apa? Karena untuk operasional mobil ini selama setahun yang dimanfaatkan masyarakat, gitu ya, tentunya akan ada penurunan nilai dari si mobil tersebut, ya, sehingga harus diturunkan apa tuh namanya nilainya, gitu ya. Nah, maka bebannya adalah beban penyusutan aset kelolaan itu sebesar 10 juta. Jadi sebesar beban penyusutannya saja, karena si asetnya kan masih dikuasai oleh Las Albanian ya. Nah, untuk penyaluran dana zakat mobilnya, maka dia diakui sebesar beban penyusutannya ini sebesar 10 juta, gitu ya. Jadi demikian teman-teman ya. Kita sudah membahas sampai contoh sampai penyaluran dana zakat yang apa namanya, yang diserahkan pengelolaannya atau dipegang pengelolaannya oleh LAS tersebut ya. Oke. Sudah hampir 1 jam ya teman-teman. Jadi insya Allah mungkin untuk minggu ini kita cukupkan dulu sampai ini ya materinya. Tadi hari ini belum selesai ya untuk yang slide-nya ya. Saya selesaikan dulu sedikit sekali ya yang untuk yang ini nih. Karena tadi kita terlanjur loncat ke contoh soal ya. Oke. Saya ingin teman-teman kita yang belum itu adalah dari sini tadi ya. Nah, oke ya. Nah, jadi ini tadi belum kita sempat bahas, tidak apa-apa ya. Ini hanya saya ingin menegaskan lagi, jangan sampai nanti ini kelewat ya. Jadi sumber dana gitu ya, sumber pendanaan dari LAS dan Basnas itu tentunya bisa berasal dari zakat perusahaan atau CSR perusahaan ya. CSR itu Corporate Social Responsibility, dana-dana apa namanya sosial yang berasal dari perusahaan. Kemudian juga untuk apa namanya sumber dana lain bisa berbentuk zakat, infak sedekah atau DSKL yang merupakan sumber pendanaan dari LAS dan Basnas ya. Nah, penyalurannya ini penyaluran khusus untuk zakat maka dia disalurkan ke asnaf zakat. Nah, untuk dana infak sedekah dan juga sebagian zakat ya yang sudah tentunya tadi berdasarkan kebijakan amilnya, maka dia disalurkan dalam bentuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, sosial bisnis, ya, dan serta program kemanusiaan. Nah, selanjutnya yang penting lagi yang perlu teman-teman ketahui ya, ini sudah kita bahas. Nah, yang ini tadi juga sudah kita bahas ya, tentang definisi dari dana amil, kemudian dana infak sedekah, dana zakat. Nah, untuk manajemen kas ya, manajemen kas di lembaga amil zakat itu harus jelas disebutkan ya. Misalnya ini kas ya. Untuk kas di tangan maka harus dibedakan antara kas zakat, kemudian kas infak sedekah, kas wakaf, kas amil.
Demikian pula kas di bank harus dibedakan gitu ya, akun-akunnya ya. Jadi ada rekening zakat, rekening infak sedekah, rekening wakaf itu harus dibedakan ya. Nah, itu akan lebih memudahkan Amil untuk mengelolanya dengan cara yang baik ya. Selanjutnya, oke, ini adalah alur untuk penerimaan zakat infak sedekah tadi ya. Jadi bisa secara tunai atau transfer ke rekening, rekening Amil dan harus di rekening bank syariah ya. Oke, lanjut. Kalau yang ini, oke, untuk pengeluaran untuk program ya. Jadi ini penyaluran ZIS itu bisa untuk misalnya ini kas program ya. Jadi bisa tunai untuk rekening program, kemudian bisa ditransfer ke mustahik. Untuk rekening Amil sendiri dia khusus untuk biaya operasional Amil dan lasnya ya. Oke, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir tadi ya untuk saldo dana zakat itu bisa berupa kas dan aset kelolaan ya. Dana infak sedekah itu bisa berupa kas, piutang dan investasi. Kemudian dana Amil itu bisa berbentuk kas, peralatan kantor, piutang Amil dan investasi ya. Jadi ini memang semuanya itu bergantung kepada kebijakan Amil. Bagaimana mengelolanya, tapi ini diatur kayak misalnya ini ya, dana kas piutang. Piutang itu bukan seperti di akuntansi perusahaan dagang ya. Jadi piutang di sini adalah untuk dana-dana yang misalnya satu las itu tidak bisa langsung menyalurkan ke yang berhak. Nah, tapi dia harus titip, gitu, titip ke las yang dia percaya misalnya. Nah, itu adalah muncullah itu piutang, gitu ya. Istilah piutang itu di situ ya. Jadi titipan. Oke. Nah, mungkin ini untuk dana Amil nanti akan kita bahas lagi ya. Tentunya ini adalah dana-dana untuk keberlangsungan dari si Amil ya. Jadi bisa untuk peralatan kantor, piutang Amil atau investasi sesuai dengan kebijakan Amil. Nah, mungkin itu teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita membahas lebih dalam tentang PSAK 109. Insya Allah teman-teman sudah lebih mengerti ya, karena kita membahas dari segala sisi ya, baik dari pernyataan standar akuntansinya dan dari contoh kasusnya ya. Insya Allah kita lanjut minggu depan satu pertemuan lagi untuk membahas PSAK ini. Selanjutnya kita harus membahas tentang analisis laporan keuangan lembaga zakat ya, untuk bisa kita menilai seperti apa akuntabilitas atau transparansi dari si lembaga zakat tersebut ya. Jadi itu ada ukuran-ukurannya. Baik, mungkin itu dulu untuk saat ini teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.